Alunan organ pipa terdengar megah, menyebar ke seluruh ruangan dengan harmonis. Di kedua sisi, para tamu berjubah warna-warni memenuhi kursi, dan seluruh upacara dipenuhi dengan martabat yang hikmat. Dari segi formalitas, itu sesempurna pernikahan seorang duk. Namun, tidak ada kegembiraan atau kesibukan seperti pernikahan yang terlihat dimanapun. Aku pikir akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pemakaman. Memang benar, baik tamu mempelai pria maupun tamu mempelai wanita mempunyai wajah yang gelap. Aku harus berjalan ke tengah-tengah upacara yang membeku ini dan berdiri di samping seorang pria yang kelak akan membunuhku. Sekarang, Edith Regelhoff, silakan masuk. Pendeta yang tidak tahu apakah dia datang untuk memimpin pesta pernikahan atau menghadiri misa pemakaman, memerintahkan kedatanganku dengan muram. Aku telah berlatih sepanjang hari kemarin, tapi mau tak mau, aku tetap merasa gugup. Aku berjalan perlahan ke depan, menendang ujung gaunku dengan jari kakiku, seperti yang telah aku latih dengan seluruh kekuatanku untuk mencegah terjatuh secara tidak sengaja. Tidak ada masalah dengan rok gaun pengantin yang kukenakan. Payudaraku, maksudku, aku tahu payudaraku besar dan indah, tapi ini terlalu terbuka, dan menurutku ada sesuatu yang hilang untuk menutupi dadaku. Seolah-olah aku bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Pandangan yang menatapku jelas mengandung emosi negatif, rasa jijik, hina, tidak hormat, atau nafsu. Aku menghampiri pria yang suatu hari nanti akan menggorok leherku, menembus udara berat yang bahkan aku tidak bisa merasakan sedikit pun rasa nikmatnya. Tentu saja dia bahkan tidak menatapku. Baginya, aku seperti kutukan atau hukuman yang diberikan padanya. Aku menekuk lututku dan menundukkan kepalaku sedikit ke arah pendeta untuk menunjukkan kesopananku dan menghela nafas lega. Pendeta itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mulai membacakan doa pemberkatan. Ya, kurasa aku tidak akan pernah bisa menciptakan masa depan yang bahagia atau hangat dengan pria ini. Namun tidak ada cara bagiku untuk menyangkal atau menghindari situasi ini. Ketika aku membuka mata, aku berada di tubuh seorang wanita yang akan menikah seminggu lagi. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Itulah yang terjadi hari itu. Sona, sudah kubilang jangan lakukan ini. Apa? Ini pekerjaan milik senior Yong-eun. Maaf manajer, Sona masih belum menguasai Excel dan aku akan memastikan dia menguasainya dengan benar. Yong-eun, yang telah melakukan segala macam hal buruk hanya karena dia senior yang datang setahun lebih awal dariku. Dia selalu menyalahkanku atas kesalahannya. Manajer Park yang mencetak spreadsheet Excel yang berantakan menatapku dengan kasar dan ngomeliku lama sekali. Aku menatap Yong-eun dengan ekspresi bingung di wajahku. Tapi dia duduk di kursinya seolah lelah bahkan tanpa melihatku. Rekan kerjaku yang lain menyemangatiku melalui messenger, tapi itu tidak memberiku banyak kekuatan. Mungkin karena aku melihatnya pergi membeli kopi bersama Yang-eun di akhir jam makan siang. Suasana hatiku sedang buruk, tetapi ini adalah hari yang lumrah sehingga kupikir itu hanya nasib buruk. Sekarang adalah hari Jumat, dan aku berencana berkencan dengan pacarku sepulang kerja. Namun aku mendapat pesan dari pacarku yang membatalkan kencan kami. Aku mendapat shift akhir pekan dan akan bekerja lembur hari ini. Maafkan aku, sampai jumpa minggu depan. Aku akan membelikanmu sesuatu yang enak. Selain tidak bisa bertemu dengannya sepanjang akhir pekan, aku juga kesal mendengar pacarku yang akhir-akhir ini harus lembur. Seandainya aku tidak mampir ke X-Mall tempat pertemuan kami hari ini, mungkin aku tidak akan melihat pacarku bergandengan tangan dengan wanita lain. Aku menatap kosong ke punggung mereka saat mereka berjalan pergi, dan baru setelah mereka benar-benar hilang dari pandangan, barulah aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepadanya. Ngomong-ngomong soal kerja lembur, wanita yang bergandengan tangan pastilah atasanmu di tempat kerja. Kalian berdua terlihat benar-benar bekerja keras.
kubur saja tulangmu di tempat kerja dan jangan hubungi aku lagi. Bahkan ketika aku menyaksikan pacarku berselingkuh dengan mataku sendiri, anehnya tanganku tidak gemetar atau aku akan menangis. Sebenarnya aku bahkan tidak marah. Mungkin secara tidak sadar aku memang mengharapkan perpisahan seperti itu, karena aku tidak layak untuknya. Dia adalah pria tulus yang tumbuh di keluarga kaya dan bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Dia adalah pria tampan, cukup tinggi, baik hati, dan berpendidikan. Berbeda denganku yang berasal dari keluarga miskin dan berusaha keras untuk tidak menunjukkan bahwa aku tidak punya uang. Dia adalah pria yang nyaman dengan gaya hidup sederhana. Aku bersyukur pria seperti itu memperlakukanku dengan baik. Tapi di saat yang sama, aku berpikir, sampai kapan ini akan berlanjut? Dan kapan itu adalah hari ini. Akhir pekan ini, aku harus memiliki banyak koin untuk bisa membaca novel. Memikirkannya seperti itu membuatku merasa sedikit lebih baik. Senang rasanya membaca novel Rovan sebelum tidur. Sekalipun aku tidak punya cukup uang saku, aku harus membuka 1 bab gratis sehari atau menunggu. Saat kupikir aku bisa menabung untuk bertemu pria khayalan dan membayar beberapa chapter novel, langkahku pulang ke rumah menjadi lebih ringan. Itu kesalahanku, yang mengira hal buruk hari itu berakhir di sana. Kamu sedang apa sekarang? Cepat kemari. Hah? Opa? Kakak laki-lakiku sedang menunggu di depan pintu, di samping tangga curam di sebuah apartemen yang kumuh. Bahkan sebelum aku sempat mendekat, bau alkohol membuat tubuhku kaku. Hei, berikan aku uang berapapun yang kamu punya. Apa? Aku tidak punya uang. Kamu punya kartu. Dapatkan uang tunai dan beri aku sedikit. Opa, apakah kamu berjudi lagi? Sial, kamu banyak omong. Siapa kamu sampai mengomeliku? Aku ini penyelamatmu yang membuatmu tetap hidup sampai sekarang. Telingaku terasa tuli karena teriakan kakakku yang tiba-tiba. Tapi aku lebih cemas, apakah ada orang lain yang mendengarkan ini? Dengan dalih memberiku yang menderita leukemia, transplantasi sumsum tulang 13 tahun yang lalu. Kakak laki-lakiku tanpa malu-malu selalu meminta uang kepadaku. Tidak, tahukah Opa berapa banyak uang yang Opa pinjam dariku? Bayar dulu, baru minta pinjaman lagi. Apa? Wanita sialan ini. Kakakku menampar pipiku. Ada kilatan cahaya di depan mataku dan telingaku tuli. Aku merasakan sensasi aneh seolah-olah melayang di udara. Oh iya, ada tangga di belakangku. Segera setelahnya, aku terguling menuruni tangga dan kepalaku terbentur keras di suatu tempat di ujung tangga. Ini adalah kenangan terakhirku sebagai wanita Korea berusia 20-an. Choi Suna. Aku merasa seperti sudah tertidur lama sekali. Perlahan-lahan aku sadar dan menyadari bahwa aku belum mati. Saat membuka mata, aku berpikir berada di rumah sakit. Tetapi saat melihat pemandangannya, kamar putri. Saat aku bangun dari tempat tidur, rambut tebal berwarna coklat kemerahan tergerai di bahuku. Dengan rambut halus di tanganku, aku tertegun. Dan seseorang mengetuk pintu. Ini Sophia, Nona. Sophia, saya masuk. Kemudian pintu terbuka dan seorang wanita muda dengan tampilan sedikit menakutkan masuk dengan wastafel tembaga di atas sesuatu seperti nampan. Tuhan memerintahkanmu untuk mampir ke kantor setelah kamu bersiap-siap. Hah? Cepat. Aku harus mencuci muka, menyisir rambut, dan mengenakan gaun yang disiapkan wanita ini tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dan ketika aku berdiri di depan cermin untuk memeriksa riasanku, aku menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi sangat aneh. Siapa kamu? Penampilanku di cermin sangat asing. Dia adalah orang barat dengan rambut merah, mata coklat muda, kulit putih, dan tubuh glamor. Dan sementara itu, ingatan seseorang perlahan mulai mengalir ke dalam pikiranku. Edith Riegelhoff, seorang wanita bangsawan berusia 22 tahun
yang akan menikah seminggu kemudian. Aneh rasanya mengingat-ingatan tentang seorang wanita bangsawan di benak orang-orang yang hidup di abad ke-21. Namun yang lebih aneh lagi adalah namanya sudah tidak asing lagi. Edith Riegelhoff. Di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Siapa dia? Oh, tunggu. Tidak mungkin. Aku ingat itu nama penjahat di novel Rovan yang selesai aku baca kemarin. Itu adalah novel berjudul Aku Menolak Obsesimu. Dengan cerita yang klise, di mana dunia diciptakan hanya untuk karakter utama. Pemeran utama wanitanya adalah Lizzie Sinclair, kan? Pemeran utama wanita dalam novel ini adalah seorang gadis yang cerdas, lugu, dan cantik seperti Dewi Musim Semi. Namun, dia adalah putri tidak sah dari Count Sinclair dan seorang pembantu. Count telah memasukkan Lizzie yang cantik ke dalam daftar keluarga, berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat memanfaatkannya. Tetapi keluarganya tidak setuju dan melecehkannya. Saat penganiayaan dalam keluarga semakin meningkat, Duke dan Duchess Ludwig yang datang untuk tinggal di mansion Sinclair selama beberapa waktu membawanya bersama mereka. Dan di sanalah dia bertemu Cliff, pemeran utama pria, dan Killian, pemeran utama pria kedua. Cliff dan Killian adalah saudara laki-laki dari keluarga Ludwig yang jatuh cinta pada wanita yang sama di waktu yang sama dan berusaha keras untuk memenangkan hati Lizzie. Mereka memberikan Lizzie apa yang dia inginkan dan menghadapi apa yang mengancamnya. Namun, seperti pemeran utama wanita yang naif dan baik hati, dia dengan cerdik menyelesaikan kasus yang menimpa tanpa menyadari bahwa cinta yang diberikan kedua pria itu padanya sedikit berlebihan. Akhirnya, dia menikahi Cliff, putra tertua keluarga Ludwig, dan menjadi Duchess Ludwig, dan keluarga Sinclair yang menganiayanya, menyesalinya, dan dihukum. Edith Riegelhoff adalah salah satu dari banyak musuh Lizzie. Apakah aku berada di jilid ketiga sekarang? Edith menikah dengan pemeran utama pria kedua di jilid keempat. Dan itu hanya tinggal seminggu lagi. Putra kedua keluarga Ludwig, Killian, yang juga mencintai Lizzie, terpaksa menikah demi kenyamanan keluarga. Namun berbeda dengan Killian yang membenci Edith, Edith jatuh cinta pada Killian pada pandangan pertama. Dia dibutakan oleh rasa cemburu dan melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh Lizzie. Selain itu, saat bertindak sebagai mata-mata Count Riegelhoff, dia berkonspirasi dengan pembantunya Sophia untuk mencuri dokumen internal dan rahasia dari keluarga Ludwig. Aku mengibarkan bendera kematianku sendiri. Tentu saja, perbuatan jahat Edith diketahui oleh Lizzie, dan pada akhirnya, keluarga Riegelhoff jatuh. Dia mati di tangan suaminya Killian. Dia benar-benar penjahat yang tidak penting. Aku ingat ada beberapa komentar buruk yang mengatakan bahwa dia adalah musuh wanita yang sempurna. Lagi pula, terlepas dari komposisi yang konfrontatif itu, aku tidak dapat memahami Edith sepanjang aku membaca novelnya. Dia memiliki wajah yang cantik, tubuh yang bagus, sehat, keluarga yang baik, banyak uang. Tapi kenapa dia begitu terobsesi dengan suaminya? Jika aku jadi dia, aku akan menyerah dan hidup bahagia. Aku tahu betul bahwa orang yang sedang jatuh cinta seringkali membuat keputusan yang tidak rasional. Memang butuh waktu lama bagiku untuk memahaminya karena aku tidak punya cukup uang. Keinginanku adalah hidup tanpa mengkhawatirkan uang atau mengkhawatirkan kesehatan. Aku berharap seseorang seperti pemeran utama pria di novel Rovan bisa menyelamatkanku. Bagaimanapun, itu membuatku lebih iri pada Edith daripada Lizzie. Dan aku frustasi dengan pilihannya. Kenapa dia tidak membuang cintanya pada pria yang mencintai wanita lain? Jika dia melepaskan cintanya, dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Jika aku menjadi Edith, aku yakin aku akan melakukannya dengan baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan benar-benar memberikan aku peran Edith. Pepatah mengatakan, ucapan adalah doa. Tunggu, kalau dipikir-pikir, keinginanku menjadi kenyataan, kan? Kata-kata yang diucapkan tanpa niat terkadang bisa menimbulkan hasil yang tidak terduga.
Kenangan tentang Edith Riegelhoff belum sepenuhnya kembali ke pikiranku, tapi ini jauh lebih baik daripada memulai tanpa mengetahui apapun. Rupanya malam ini akan ada makan malam bersama kedua keluarga yang akan dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Sepertinya Tuhan kasihan padaku dan memberi ingatan akan karakter aslinya. Tepat pada waktunya, Sophia kembali. "Nona, Tuan telah mengizinkan kunjungan Anda." "Oke, aku akan pergi." Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kantor Kon Riegelhoff sesuai ingatan Edith. "Selamat pagi, Ayah. Bukankah sudah terlambat untuk disebut pagi hari?" Tatapannya yang melihat ke atas dan ke bawah seolah berusaha mencari kesalahan, seperti tatapan manajer park di tempat kerjaku dulu. Dan baru pada saat itulah ingatan tentang situasi Edith di keluarga Riegelhoff muncul di benakku. Aku tidak ingat seluruh isi novelnya, tapi Edith jelas merupakan penjahat yang sombong karena dia tumbuh dengan baik. Namun menurut ingatan yang muncul begitu saja di kepalaku, itu hanyalah gambaran palsu belaka untuk menipu dunia. Edith Riegelhoff tidak lebih dari boneka Kon Riegelhoff. Dia mendandani Edith dengan gaun mewah dan perhiasan mahal untuk memamerkan kekayaan keluarga dan memamerkan kehormatan keluarga dengan sikap arogannya. Kecantikan Edith, tubuh menggairahkan, dan gaya flamboyannya, semuanya menjadi papan iklan keluarga Riegelhoff. Kenyataannya, dia adalah seorang putri yang dianiaya secara fisik dan emosional, yang sangat ingin dicintai oleh orang tua dan saudara laki-lakinya. Saat aku masih dalam keadaan terkejut, Kon Riegelhoff berbicara dengan nada tajam. "Kamu tidak boleh membuat kesalahan malam ini atau Ludwig akan mengusir kita." "Iya, Ayah, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi aku harus berpura-pura tahu." Kon Riegelhoff yang sudah lama menyusun rencana malam ini tidak memperhatikan jawabanku dan mulai mengutuk Ludwig. Baru pada saat itulah aku mulai memahami mengapa Kon Riegelhoff sangat ingin menghancurkan keluarga Ludwig. Jadi, pria yang keadaannya lebih buruk darimu sekarang menjadi lebih baik dan kamu kesal. Kan begitu? Duk Ludwig dan Kon Riegelhoff saat ini telah menjadi rival sejak kecil. Namun, Kon Ludwig yang kurang kuat dibandingkan Kon Riegelhoff pada saat itu, dianugerahi pangkat seorang duk setelah eksploitasi besarnya dalam perang. Kon Riegelhoff percaya bahwa pangkat seorang duk telah dicuri darinya. Terusnya itu menjadi milikku karena prestasi besar kakek saya, tapi dia mencurinya. Dan kaisar bodoh sekali memberikan pangkat seorang duk kepada bajikan itu. Tapi kenapa aku harus menjadi kambing hitam atas balas dendam ini? Menurut ingatanku, aku akan menikahi putra Duk Ludwig sebagai umpan untuk menyembunyikan niat gelap Kon Riegelhoff. Dan dia tahu betul bahwa jika ada yang tidak beres, aku akan menjadi orang pertama yang kehilangan kepala. Mengapa keluargaku seperti ini di kehidupan dulu dan sekarang? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Ya, ada krisis di awal setiap kisah penjahat. Dan selama aku tidak melakukan hal seperti yang dilakukan Edith di versi novel aslinya, aku akan bertahan. Terlepas dari niatku, aku terpesona oleh keagungan rumah Ludwig. Mansion Riegelhoff sudah cukup membuatku terpesona, tapi seorang duk memang ada di level yang berbeda. Rupanya memenangkan perang melawan negara tetangga adalah hal yang besar. Jadi mansion ini sangat besar dan mewah. Gak heran kenapa Kon Riegelhoff begitu cemburu. Lagi pula itu bukan masalahku. Lebih penting lagi aku tidak dipukuli karena mengganggu negosiasi hari ini. Kon Riegelhoff mencoba bernegosiasi untuk mengirim beberapa pelayan ke rumah Ludwig. Tentu ini bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatanku. Para pelayan yang ingin dia kirim bersamaku, semuanya adalah tentara bayaran terlatih dalam pembunuhan dan pencurian. Setelah perkenalan sopan dari kepala pelayan, kami diantar ke ruang makan besar. Di salah satu sisi meja besar memanjang, terdapat anggota keluarga Ludwig. Sungguh mengejutkan bisa melihat karakter yang selama ini hanya kubaca atau bayangkan dari deskripsi penulisnya. Benar saja, pemeran utama prianya sangat tampan. Dengan rambut hitam dan mata emas, dia terlihat dingin saat tidak menunjukkan ekspresi. Namun saat dia tersenyum, ketampanannya tidak manusiawi.
Tubuhnya yang kekar membuat ngiler hanya dengan melihat pakaiannya. Dia pria paling tampan yang pernah kulihat. Tapi Cliff hanya untuk Lizzie, pemeran utama wanita. Orang yang akan kunikahi adalah orang di sebelah Cliff. Ya Tuhan, Cliff menjadi pria tertampan kedua yang pernah kulihat. Aku bisa mengerti sekarang kenapa Edith begitu tergila-gila padanya. Dia musuh, tapi terserah. Jika dia punya visual seperti itu, Anda tidak punya pilihan selain tergila-gila padanya. Gillian Ludwig adalah pria tampan dengan rambut hitam dan mata abu-abu misterius yang memberinya aura pemberontak. Dia memiliki alis yang berkerut, tatapan dingin yang menunjukkan ketidaknyamanannya, hidung dan rahang yang lurus dan tajam, dan secara keseluruhan, dia terlihat lebih sensual daripada Cliff. Fisiknya mirip dengan Cliff, dengan dada lebar dan pinggang ramping, dan lagi-lagi paha tebal. Ups. Bagaimanapun, anggap saja kematianku yang tidak adil di kehidupan terakhirku telah dikompensasi hari ini. Dan kejutan visual terakhir datang dari pemeran utama wanitanya, Lizzie Sinclair. Lizzie juga menghadiri makan malam tersebut sangat cantik. Rambutnya pirang terang yang tampak tergerai dengan sendirinya, mata yang terlihat seperti perairan biru Pulau Jeju, kulit putih yang halus dan tampak lembut, dan tubuh halus yang bahkan ingin aku lindungi, meskipun aku juga seorang wanita. Sungguh melegakan bagiku, sebagai seorang ayah yang mengirim putrinya pergi, mengetahui bahwa Anda sangat peduli. Tapi, suara Kon Riegelhoff menghilang. Kemudian dia melanjutkan, bukankah seharusnya kita hanya dihadiri oleh kedua keluarga pada jamuan makan malam ini? Lizzie sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Saya memintanya untuk hadir karena saya pikir itu ide yang bagus untuk menyapa, karena mereka akan sering bertemu di masa depan. Duk Ludwig menjelaskan, tapi dia juga tidak terlihat terlalu senang. Aku mencoba meredakan situasi sebelum menjadi tidak terkendali, tapi Lizzie berbicara lebih dulu. Maaf, ini bukan tempat untukku. Gillian meraih pergelangan tangan Lizzie saat dia berbalik untuk pergi. Lizzie, tidak ada alasan bagimu untuk menyesal. Anda adalah bagian dari keluarga kami. Mereka yang tidak memahami hal itu tidak pantas berada di keluarga kami. Hidupku bergantung pada penampilan yang menarik di mata Lizzie. Dan ketika aku melihat seorang gadis cantik, aku ingin mengenalnya. Duk dan Gillian benar, ayah. Dia adalah seseorang yang akan selalu kutemui saat aku menikah. Jadi apa salahnya menyapa dia sekarang? Aku tidak tahu apakah aku tersenyum dengan benar kan aku gugup. Ya, Nona Lizzie sudah seperti adik perempuan Lord Gillian, bukan? Kon Riegelhoff memperhatikan bahwa kedua putra Ludwig jatuh cinta pada Lizzie. Aku gelisah dalam hati, tapi Gillian tidak berkata apa-apa dan membuang muka. Lizzie hanya bisa menatapnya dengan bingung ketika dia menghindari pertanyaan itu tanpa menjawab. Aku khawatir Kon Riegelhoff akan melontarkan kata-kata kasar lagi, tapi dia sangat beradab dan sopan di depan semua orang. Mungkin karena dia tipe orang yang menusuk dari belakang sambil tersenyum. Setelah segelas anggur kedua kami, Kon Riegelhoff langsung melanjutkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, saya yakin Duk dan Duchess akan merawat Edith. Tidak mudah bagi orang tua untuk mengirim putri mereka untuk menikah. Saya sangat memahami perasaan Anda, tapi jangan terlalu khawatir. Saya pribadi akan menjaganya agar dia tidak kekurangan apapun. Oh, siapakah aku sehingga bisa meminta bantuan Duk? Aku hanya ingin mengirimkan beberapa pelayan putriku. Mungkin pelayan yang kita miliki sejak lama akan lebih selaras dengan selera Edith. Namun Duk Ludwig, sebagai orang yang tanggap, tidak langsung menjawab, melainkan berhenti sejenak. Edith dapat dilihat sebagai mata-mata keluarga Riegelhoff. Dan tidak salah jika Kon Riegelhoff mendatangkan lebih banyak orang yang dipilihnya sendiri. Pelayan keluarga kami cukup terampil bahkan menurut standar Nona Edith. Apakah Duchess Ludwig tidak membawa seorang pelayan pun ketika dia menikah? Kon Riegelhoff menatapku lagi. Kali ini dengan ekspresi ramah dan penuh kasih sayang di wajahnya, seolah ingin mengakhiri negosiasi. Edith sayang, Duk Ludwig tidak mau mengizinkanmu membawa beberapa pelayan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku memikirkan akan menangis kapan saja.
tapi aku harus menjaga akal sehatku. Keputusanku di sini akan menentukan hidupku. Aku baik-baik saja, aku tidak perlu membawa pelayan. Hah? Edith? Lagi pula pelayan keluarga Ludwig sama baiknya dengan pelayan kita. Dan aku tidak ingin ada pelayan yang meninggalkan rumah kita karena aku. Jadi, ayah tidak perlu berpikir untuk mengirimiku pelayan, ayah. Tolong lupakan permintaan ayahku, Tuan. Ayahku terlalu khawatir karena menikahkanku ketika aku masih sangat muda. Sebagai menantu keluarga Ludwig, saya tidak ingin terlihat manja. Saya akan datang sendiri, dan saya yakin Duchess akan memberikan pelayan yang baik untuk saya. Aku memaksakan diri untuk tersenyum seramah mungkin. Duke dan Duchess mengangguk setuju, meskipun dengan sedikit rasa kesal dan wajah Count Regelhof mengeras. Segera setelah kami berdua di dalam kereta dan keluar dari gerbang mansion, Count Regelhof meledak. Apakah kamu sudah gila? Aku takut dia akan menamparku, tapi aku senang dia tidak melakukannya. Ayah, apakah kamu tidak melihat raut wajah Duke Ludwig tadi? Apa? Dia sudah menyadari apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan ingin mengirim pelayan. Apa yang bisa saya lakukan jika Anda mengajukan permintaan terang-terangan seperti itu? Pasti aneh mendengar putrinya yang selalu melakukan apa yang dia perintahkan, berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Apa gunanya membawa pelayan jika ayah sudah menimbulkan kecurigaan? Akan ada lebih banyak orang yang mengawasi, dan itulah sebabnya aku lebih suka tidak memilikinya, ayah. Apakah ayah lupa apa tujuan utama pernikahan ini? Hal itu untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Pertama, kita harus menghilangkan kewaspadaan yang mereka berikan kepada kita. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Untuk saat ini, aku akan masuk sendirian. Dan ketika kecurigaan mereka hilang, aku akan membuat alasan, rindu rumah atau apapun, agar bisa membawa masuk pelayan. Mereka tidak akan menghentikan saya melakukan hal itu. Jangan merusak keadaan dengan bersikap tidak sabar, ayah. Pada akhirnya, Count Regelhof terbujuk olehku. Aku pun merasa seolah-olah pedang yang diarahkan ke tenggorokanku telah bergerak sejauh 10 cm. Dan disinilah aku, setelah seminggu yang gila, berdiri dalam komedi hitam sebuah pernikahan. Akhirnya pertukaran cincin. Aku berbalik ke arah Kilian seperti yang telah saya latih. Berbeda denganku yang dengan mudah membalikan badan dalam balutan gaunku yang tidak nyaman, dia berbalik perlahan. Nyaris, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Pakaian formalnya, sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Sungguh menawan. Tapi aku merasa seperti akan mengalami kecelakaan besar jika aku menatapnya sekarang. Ya, Kilian, aku tahu perasaanmu. Jadi, ayo kita selesaikan ini. Aku sungguh ingin saat-saat yang tidak nyaman dan buruk ini segera berakhir. Dua pembawa cincin mendekat dengan membawa cincin di atas bantal kecil. Usia mereka tidak lebih dari 7 tahun, dan mereka sangat lucu. Pipi anak-anak ini justru merona karena bahagia menjadi bagian dari pernikahan yang indah. Aku hanya bisa tersenyum melihat mereka yang meluluhkan hatiku. Kilian memelototiku lalu mengambil cincin itu. Aku dengan sopan mengulurkan tangan kiriku, dan Kilian menyelipkan cincin pengantin ke jari manis kiriku. Hampir tidak menyentuh tanganku sama sekali. Dia bahkan tidak menopang tangan kiriku dengan tangannya yang lain. Wow! Dia benar-benar tidak menyukaiku. Yang terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk lagi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin pengantin pria sebelum aku dapat mengambilnya. Dia mengenakan cincinnya pada dirinya sendiri, dan kemudian berdiri menghadap pendeta seolah-olah dia telah menyelesaikan urusannya. Hanya aku yang berdiri dengan canggung menghadapnya, mencoba mengambil cincin itu. Para tamu dari pihak mempelai pria tertawa terbahak-bahak. Dan para tamu dari pihak mempelai wanita sepertinya akan marah kapan saja. Aku tidak setuju dengan hal itu, tapi menunjukkan ketidaksenanganku hanya akan memperburuk keadaan. Aku mencium lembut pipi anak-anak itu dan berbalik menghadap pendeta. Seharusnya aku puas dengan kehidupan yang baik dan tubuh yang sehat, dan aku akan dihukum jika aku cukup serakah untuk menginginkan seorang pria. Jika aku mau,
Aku akan menggunakan alasan ahli waris untuk tidur dengan pria tampan dan bugar itu beberapa kali. Tapi jika itu tidak berhasil dan aku kesepian, aku akan mencari kekasih nanti. Oke, begitu saja.